saudaraku, kalau kita melihat kejadian saat ini soal bencana ya banjir, longsor di beberapa daerah, mungkin kita akan mengatakan bahwa ini adalah ujian dan cobaan dari Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita sadari, semua kejadian dan peristiwa ini kan ya manusialah, kita manusialah yang menjadi penyebabnya kan. Kita kan sudah tahu bahwa akan terjadi banjir, longsor kalau hutan ini kita tidak bisa, istilah saya itu, kita jagalah kelestariannya. Bukan berarti kita tidak bisa manfaatkan, tetapi kan ada yang namanya batasannya, ukurannya. Nah, oleh karena itu ini juga kita sebagai masyarakat sudah harus sadar bahwa pemimpin itu, baik itu pemimpin daerah ya secara nasional pun, itu harus yang mengerti dan paham tentang keadaan alam, keadaan bumi Nusantara ini. Kalau tidak, saudara, kita akan terjebak pada perspektif soal kemajuan, soal bagaimana negara ini mau dibangun, mau dimajukan. Dalam arti bahwa kalau kita terjebak pada perspektif bahwa hutan kita gunduli, kita kelola sumber daya alam, semua kita kelola, ada konsekuensi yang akan kita terima. Saya mengingatkan ini karena ini sudah terjadi ya dalam pemahaman saya. Makanya saya ingatkan bahwa kita butuh keseimbangan, kita butuh pemahaman yang utuh tentang bangsa dan negara ini. Kita harus jelas, mau maju, mau berkembang itu harus berkesesuaian dengan kondisi alam kita. Kita tidak boleh hanya berpikir soal materi. Tidak ada gunanya kita itu punya rumah berlantai 2, berlantai 3, mobil oke, tapi pada saat musim hujan misalnya, atau adanya seperti saat ini, mobil hanyut, kita nongkrong di atas atap. Saya tidak mengerti, apakah itu yang disebut dengan kemajuan? Apakah harus kita mengalami seperti ini baru disebut kemajuan? Artinya kita banyak uang ya, karena sumber daya alam kita oke, kita masyarakat berpenghasilan 30 juta, 40 juta per bulan, mobil oke, tapi pada saat musim hujan kita terancam. Bagi saya tidak seperti itu. Kemajuan itu soal ketenangan, soal kedamaian, soal kita tidak takut terancam dengan apapun, itu namanya kemajuan. Nah, oleh karena itu mungkin sudah saatnya juga kita harus meluruskan kembali ya pemahaman kita tentang kehidupan ini, dan termasuk apa itu yang disebut dengan maju dan berkembang. Apa itu pembangunan? Kalau kita bicara pembangunan, maka di pikiran kita adalah berkelanjutan kan? Bukan pembangunannya berkelanjutan, termasuk suasana dan situasinya aman, nyaman, tenang, tentram. Kita tidak terancam soal banjir dan longsor. Karena inilah keadaan alam Indonesia, alam kita. Kita ini topografi kita tahu bersama. Geografis kita bagaimana? Kita dikelilingi air. Kita pulau-pulau. Pada saat kita tidak bijak dalam mengelola dan bagaimana menata kehidupan alam ini, ya, kehidupan kita yang harusnya apa istilahnya itu ya, menghargailah dan tahu batasan kita sebagai manusia, maka di situ juga kita akan menerima konsekuensinya. Sedih kita melihat keadaan ini. Miris kita, piluh kita, luar biasa kita. Apakah kita akan terus-terus ya mengelola alam ini dengan model-model saat ini, dan kita tinggal menunggu giliran di kampung kita masing-masing yang hari ini masih aman, tenang, aman, nyaman. Kita tinggal tunggu giliran. Kalau ini masih diterus-teruskan, hari ini misalnya yang terdampak 1 provinsi, 2 provinsi, 3 provinsi, berapa kabupaten? Apakah kita tidak berpikir atau tidak punya rasa tanggung jawab kemanusiaan, jangan sampai esok malah bertambah jumlahnya, jumlah provinsi dan kabupatennya yang terdampak. Negara maju itu menurut saya seperti Jepang. Jepang itu negara yang disebut rentan dengan gempa bumi, tapi mereka dengan ilmu pengetahuannya itu benar-benar menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi warganya. Bangunan mereka saja standarnya sudah jelas berkesesuaian dengan keadaan alam mereka, keadaan bumi mereka, di mana mereka berada. 2010 yang lalu Anda lihat terjadi gempa itu, gedung itu hanya main begini, hanya oleng aja. Bahkan mereka sudah mengantisipasi kalau terjadi tsunami.
kalau air laut itu tingginya bagaimana, mereka sudah melakukan namanya langkah-langkah antisipasi. Sehingga pada saat sampai di darat atau di permukiman, di tempat tinggal warganya, sudah tidak menjadi ancaman. Itu baru negara maju. Artinya kita, hari ini misalnya terdampak sekian provinsi, jumlah kabupatennya sekian, kecamatan sekian, harusnya itu semakin hari semakin berkurang. Tapi kalau model-model seperti hari ini yang saya lihat ya, yang saya perhatikan, mungkin ada juga memperhatikan itu, narasi-narasi yang diperlihatkan terhadap kita bahwa kita mau maju itu harus begini. Bahkan ada pejabat negeri ini yang saya lihat, dia katakan negara-negara dulu yang maju itu dulu 40 tahun yang tahun 40 60. Mereka itu punya hutan tapi mereka gundulkan, mereka manfaatkan itu. Mereka mencari nilai tambah. Maka mereka sekarang menjadi maju. Enggak ngerti saya. Apakah dia mengerti tentang keadaan alam negara itu bagaimana? Berarti dia tidak ngerti dong keadaan alam Indonesia, yang hanya di pikiran dia itu bagaimana kekayaan alam Indonesia ini semua diolah dan dikelola. Dia tidak mengerti ya soal ancaman, betapa seriusnya ancaman alam, ancaman adanya banjir dan longsor itu. Kita butuh pemimpin yang pemahamannya sampai di situ. Itu kira-kira saya, saudara. Tentu kita juga turut berduka, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap saudara-saudara kita yang terdampak hari ini. Kita doakan mereka diberikan kesehatan, diberikan ketabahan. Dan ke depannya kita doakan juga. Dan mudah-mudahan dengan langkah yang nyata dan konkret dari pemerintah diantisipasi ini, supaya ke depannya tidak semakin meluas. Itu kira-kira, saudara, kalau tanggapan saya soal keadaan kita saat ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.